Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 4112011089 dari kelas AM 3C Malam. Saya di sini akan membahas tentang tugas 5 pembahasannya. Di mana di sini ada 8 soal tentang PPN dan PPNBM. Baiklah, akan kita ulas semuanya. Dimulai dari nomor 1. Jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai. Jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. Pembahasannya yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah satu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi di suatu negara di daerah pabean. Mekanisme pajak pertambahan nilai yang berlaku di Indonesia ada beberapa mekanisme. Yang pertama ada PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau menerima PKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Yang kedua ada PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP. Penjualan BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Yang ketiga, pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan PKP atau JKP yang dikenakan PPN. PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka. Sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Selanjutnya, yang keempat, untuk setiap masa pajak setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara, paling lama akhir bulan berikutnya. Setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Yang selanjutnya atau yang kelima, PKP di atas wajib menyampaikan SPT yang masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Penerapan pajak pertambahan nilai yang wajib menyetorkan PPN adalah 1. Pengusaha kena pajak atau PKP. 2. Pemungut PPN adalah 1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. 2. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Contohnya, untuk menyerahkan tepung terigu oleh Bulog, maka PPN dihitung sendiri oleh PKP. Harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Baiklah, selanjutnya nomor 2. Jelaskan konsep PPNBM. Jelaskan mekanisme PPNBM dan berikan contohnya. PPNBM berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah, yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ada beberapa mekanisme PPNBM. Di antaranya, 1. Mekanisme pemungutan PPNBM. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjualan kepada PKP pembeli. Yang kedua, mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM. Yang kedua, mekanisme pemungutan PPNBM oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN. Mekanisme pemungutan PPN sebagai berikut.
PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPKN, baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Yang kedua, rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 02. Yang ketiga, PKP rekanan mencantumkan jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Yang ketiga, mekanisme pemungutan PPNBM oleh kontraktor kontrak kerja sama. Mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, rekanan membuat faktur pajak pada saat pemungutan. Yang kedua, rekanan membuat faktur pajak dengan kode faktur 030. Yang ketiga, faktur pajak dibuat dalam 3 rangkap, baik untuk kontraktor atau pemegang kuasa untuk rekanan dan untuk kontraktor atau pemegang kuasa yang akan dilampirkan dalam SPT masa pajak. Contoh PPNBM. PTC mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai 200 juta. Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30%. DPP atas impor PKP yang tergolong mewah tersebut adalah senilai 200 juta. Tidak termasuk PPN sebesar 10% dan PPN sebesar 30% yang dikenakan atas impor PKP tersebut. Hitunglah besar PPNBM yang dibayar PTC. Penyelesaiannya antara lain DPP 200 juta, PPNBM 200 juta dikali 30% sama dengan 60 juta. Soal nomor 3. Jelaskan apa saja objek PPN. Objek PPN adalah suatu objek yang dapat diartikan sebagai suatu barang dan jasa kena pajak, yang mana barang dan jasa tersebut dikenakan pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN. Objek pajak PPN dikelompokkan menjadi 2, yaitu BKP, barang kena pajak, dan JKP, jasa kena pajak. Apa sih BKP? BKP yaitu contoh objek PPN jenis barang berwujud berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, dan jenis barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenakan PPN. Lantas, apa itu JKP atau jasa kena pajak? Merupakan contoh objek PPN dalam suatu kegiatan yang berupa pelayanan yang berkaitan dengan perikatan atau perbuatan hukum yang memungkinkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk dipakai. Kategori objek PPN. Adapun kategori objek pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM berdasarkan Pasal 4 Ayat 1, antara lain adanya penyerahan BKP pada daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, dan adanya penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Soal nomor 4. Jelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar penggunaan PPN dan PPNBM. A. Harga jual sebagai dasar penggunaan pajak PPN dan PPNBM. Penggunaan harga jual sebagai dasar penggunaan pajak PPN didasarkan atas Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM, yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang. Yang kedua, penggantian sebagai dasar penggunaan pajak PPN dan PPNBM. Dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM Pasal 1 Ayat 19, yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud. Tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut
menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nomor 5. Jelaskan karakteristik PPNBM dan latar belakang pemungutan PPNBM. Ada 3 karakteristik PPNBM. Yang pertama, PPNBM adalah pungutan tambahan yang dikenakan pada barang mewah selain dari PPN. Keberadaan PPNBM membuat konsumen dengan daya beli tinggi karena mampu mendapatkan barang mewah harus memikul beban tambahan lebih tinggi. Yang kedua, PPNBM hanya dikenakan 1 kali saja, lebih tepatnya saat ada proses impor atau penyerahan PKP yang masuk golongan barang mewah. Jadi, jika ada pabrikan di Indonesia yang memang memproduksi golongan barang mewah, sudah pasti akan dikenakan PPNBM. Yang ketiga, PPNBM juga tidak dapat dikreditkan karena sasaran jenis pajak ini adalah konsumen. Jika PPNBM dikreditkan, maka tujuan beban pajak tidak akan tercapai dengan baik. Latar belakang pemungutan PPNBM. Jenis-jenis barang kena pajak yang tergolong mewah ditetapkan dengan peraturan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 telah diatur kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah selain kendaraan bermotor ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569 KMK 04 2000. Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenakan PPNBM antara lain: 1. Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok. 2. Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Ketiga, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat atau yang terakhir, barang yang dikonsumsi hanya untuk koleksi. Nomor 6. Jelaskan perbedaan dari terutang PPN dan tidak terutang PPN. PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Perbedaan terutang PPN dan tidak terutang PPN. Pajak terutang PPN merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak JKP. Impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP di luar daerah pabean. Terutang PPN adalah pada saat membayar transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Pajak terhutang PPN berarti atas penyerahan barang dan jasa tersebut bukan merupakan objek pajak PPN sesuai pasal 4A Undang-Undang PPN. Nomor 7. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan VTZ dan KEK. Yang dimaksud dengan VTZ adalah terminologi KPBPB dalam lanskap internasional lekat dengan istilah Free Trade Zone. Menurut IBFD International Tax Glossary 2015, FTZ merupakan istilah yang digunakan secara memberlakukan pajak langsung dan atau tidak langsung. Yang dimaksud dengan KEK atau kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Jelaskan poin-poin perubahan Undang-Undang PPN dan PPNBM pada Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini terlihat perbedaan antara Undang-Undang PPN dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada pasal 1A ayat 1G yang berbunyi UU PPN adalah penyerahan barang kena pajak secara konsiasi. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 1A ayat 1G dihapus. Pasal 1A ayat 2D yang berbunyi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan
pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja berubah menjadi pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham. Dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Pasal 4A Undang-Undang PPN ayat 2A yang berbunyi, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, berubah menjadi barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Di pasal 9 ayat 2A yang berbunyi, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Di pasal 9 Undang-Undang Cipta Kerja ayat 2A yang berbunyi, bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pekreditan sesuai dengan undang-undang ini. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.